Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari Satu Teknik Elektronika A, NIM 2402048. Di sini saya akan menceritakan kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi Rasul pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun itu menjadi saksi datangnya pasukan bergajah yang menyerbu Ka'bah. Allah kemudian mengirim burung ababil yang membawa batu dari neraka, menghancurkan pasukan tersebut hingga binasa. Di tahun penuh keajaiban itulah lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dialah Muhammad, putra Abdullah dan Aminah. Ayahnya Abdullah telah wafat sebelum Muhammad dilahirkan. Meski kehilangan, Aminah tetap tegar dan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya. Namun tak lama kemudian, Muhammad kecil menjadi yatim piatu setelah ibunya wafat dalam perjalanan pulang ke Mekah. Kehilangan ini membuat keluarga besar mereka dirundung duka. Siapakah yang akan merawat anak kecil ini? Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bijaksana, Abdul Muthalib, pemuka Quraisy yang sangat mencintainya. Namun 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi kecil dalam kesendirian. Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Abu Thalib dan istrinya merawat Nabi dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Bahkan saat makanan sulit didapat, mereka selalu mengutamakan Muhammad melebihi anak-anak mereka sendiri. Abu Thalib pernah berkata, "Makanlah terlebih dahulu Muhammad," karena setiap kali makan bersama Nabi, mereka merasa kenyang. Dan jika Nabi lebih dahulu meminum susu, maka siapapun yang minum setelahnya akan merasa puas. Subhanallah, sejak kecil telah nampak tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Sejak usia dini, Nabi telah terbiasa bekerja. Beliau mengembalakan kambing dan ternak milik para tetangga. Para pemilik ternak mempercayakan hewan-hewan kepada Nabi Muhammad karena kejujurannya. "Aku tidak pernah khawatir menitipkan ternakku kepada Muhammad," kata mereka. Bahkan saat berusia 13 tahun, beliau sudah ikut pamannya berdagang dalam perjalanan panjang. Meski masih anak-anak, Allah senantiasa melindunginya. Awan memayungi langkahnya dan panas gurun menjadi teduh baginya. Di salah satu perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat keistimewaan Nabi dan berkata, "Siapa nama anak ini?" Mereka menjawab, "Muhammad." Sang pendeta berkata, "Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi." Ia meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat. Tahun demi tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah, dan berakhlak mulia. Sifat jujur dan amanahnya membuat dijuluki Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Ketika pemuda lain seusianya sibuk berfoya-foya, berjudi, dan mabuk-mabukan, Muhammad tak pernah melakukannya. Subhanallah, sungguh mulia akhlaknya. Suatu ketika, Nabi bekerja pada kelompok dagang terbesar di Mekah, milik Khadijah, seorang janda kaya dan terhormat. Setiap kali berdagang, Muhammad selalu membawa keuntungan besar. Kejujuran dan kepiawaian Muhammad membuat Khadijah tertarik. Hingga akhirnya ia mengajukan lamaran. Meskipun banyak pria kaya yang ingin menikahinya, Khadijah memilih Muhammad karena akhlaknya yang luhur. Pernikahan mereka berlangsung ketika Muhammad berusia 24 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah istri yang penuh cinta dan senantiasa mendukung perjuangan Nabi. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putra, Hasyim dan Abdullah, serta 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun kedua putra mereka wafat saat masih kecil. Suatu hari, banjir besar melanda Mekah dan merusak Ka'bah. 4 kabilah yang bertanggung jawab atas Ka'bah berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Lalu datanglah Muhammad dan memberikan solusi bijak. Ia membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta para pemimpin kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat batu itu. Kemudian Muhammad sendiri meletakkan batu suci tersebut pada tempatnya. Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian. Namun, pembangunan ulang Ka'bah itu juga menjadi titik di mana kaum Quraisy mulai menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka menghiasi dinding dengan gambar dan menaruh berhala di sekelilingnya. Nabi tidak menyetujui hal itu, tetapi ia memilih diam demi menjaga kedamaian. Lama-kelamaan,
Nabi semakin merasa gelisah dengan perilaku kaumnya. Kecurangan dalam berdagang, perjudian, mabuk, penganiayaan, bahkan pembunuhan, serta penyembahan berhala, beliau sering menyendiri dan merenung di Gua Hiro. Ketika Nabi berusia 40 tahun, saat menyendiri di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Tiba-tiba sosok asing itu muncul berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya kuat-kuat, lalu mengulanginya 3 kali, hingga akhirnya menyampaikan firman Allah dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Jibril menghilang. Tubuh Nabi bergetar hebat. Beliau berlari pulang dan berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku." Khadijah menenangkan beliau, lalu membawa menemui pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang memahami kitab Injil Taurat. Waraqah mengatakan itu adalah namus atau malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa. "Suatu hari engkau akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaummu." Sejak saat itu, Rasulullah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Islam adalah agama yang benar. Orang pertama yang memeluk Islam adalah istrinya, Khadijah. Peristiwa itu merupakan peristiwa turunnya wahyu yang dikenal dengan Nuzulul Quran yang terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hiro. Selama 3 tahun, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga dan orang-orang terdekat untuk beriman. Kemudian turunlah wahyu kedua dari surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Namun banyak penolakan yang diterima. Yang paling keras menentang adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil karena takut kehilangan kedudukan di masyarakat. Meski ditentang, Rasulullah SAW tetap teguh menyampaikan dakwahnya. Beliau berkata, "Tiada Tuhan selain Allah. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam." Rasulullah adalah teladan sejati. Tidak ada yang lebih jujur, lembut, dan penyayang darinya. Ia tak segan membantu kaum miskin dan lemah, memberikan apapun yang dimilikinya. Maka semakin banyak yang memeluk Islam, semakin besar pula kebencian kaum musyrik. Mereka menindas para pengikut Islam, melarang mereka berdagang dan membeli makanan. Namun Rasulullah mengingatkan, Allah lah pemberi rezeki. Dalam situasi yang sulit, kaum muslimin tetap bertahan dengan keimanan yang teguh. Khadijah terus mendampingi Rasul dan mengorbankan seluruh harta demi Islam. Meskipun kejamnya penindasan terus berlangsung, Rasulullah selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan beliau tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Sekian kisah Rasul yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.